Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Raspberry Pi. Ya. Raspberry Pi ini adalah salah satu embedded PC yang sering digunakan oleh seorang engineer dalam misalnya membuat robot, ya, atau membuat perangkat-perangkat hardware lainnya. Itu biasanya pakai Raspberry Pi, ya. Dan kali ini saya akan memperkenalkan dulu Raspberry Pi itu seperti apa. Raspberry Pi ya, itu biasa dikenal dengan sebutan Raspi ya. Itu merupakan komputer mini ya, dengan ukuran board yang sangat kecil. Jadi ini bentuknya Raspi ya. Di dalamnya itu ada board ya, dan dilengkapi oleh 4 USB ya. Ada untuk LAN RJ45 di sini, kemudian ada WiFi, Bluetooth yang sudah ada di dalam board. Kemudian ada USB Type-C, kemudian ada HDMI ya. Nah, eh, selain dia berfungsi sebagai komputer mini, di samping ini, ya, samping board ini ada port ya, GPIO port yang bisa dipakai untuk akses input output ya. Misalnya ada sensor atau untuk menggerakkan beberapa eh, aplikasi dari robotika. Nah, Raspberry Pi ini sangat populer digunakan untuk pemrosesan gambar ya, atau video secara real time. Nah, perangkat berbasis IT dan juga aplikasi-aplikasi yang berbasis robotika, karena di situ ada port GPIO-nya. Secara kecepatan proses ya, Raspberry Pi lebih lambat dari laptop atau desktop, tetapi masih merupakan komputer yang dapat menyediakan semua fitur ya atau kemampuan yang bisa diharapkan ya. Jadi hampir sama dengan komputer atau laptop ya. Bahkan ada tambahan GPIO portnya. Kemudian Raspberry Pi ini menggunakan OS ya. Yang dipakai adalah OS Raspbian namanya. OS Raspbian ini berbasis Debian dan disediakan secara resmi oleh Raspberry Pi Foundation secara free ya. Selain itu, di Raspberry Pi Foundation ini juga menyediakan OS Noob untuk Raspberry Pi. Kita dapat menginstal beberapa versi OS pihak ketiga ya, selain menggunakan OS Raspbian, seperti bisa menggunakan Ubuntu, Arch Linux, RISC-OS, Windows 10, IoT Core, dan lain-lain. Nah, Raspbian OS ini adalah sistem operasi resmi yang tersedia gratis, open source, free ya, untuk digunakan. OS ini dioptimalkan secara efisien untuk digunakan dengan Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini memiliki GUI yang cukup penting untuk browsing, coding, games, dan Office ya. Jadi hampir sama dengan laptop atau PC pada umumnya. Nah, kita dalam menggunakan Raspberry Pi ini media penyimpanannya menggunakan kartu SD card ya. Dan disarankan minimal 8 GB untuk menyimpan OS-nya dan beberapa software yang diinstalasi. Seperti yang Anda lihat, hardware on chip dari Raspberry Pi ya. Raspberry Pi ini berbackground warna biru untuk warna hijau untuk boardnya ya. Kemudian Raspberry Pi ini lebih dari sekedar komputer karena menyediakan akses hardware on chip yaitu GPIO untuk pengembangan aplikasi. Nah, di sini ini kita bisa mengakses GPIO yang bisa kita hubungkan di port-port ini ya, di pin-pin ini. Seperti ketika Anda ingin menyalakan lampu LED ya, ingin menggerakkan motor ya, mendapatkan akses sensor dan lain-lain. Dan juga Anda juga bisa mengontrol beberapa sensor dan komponen melalui pin-pin ini ya. Nah, prosesor yang dipakai oleh Raspberry Pi ini adalah SoC prosesor ya, menggunakan Broadcom berbasis ARM bersama dengan GPU on chip ya. Jadi sudah tersolder di boardnya. Nah, kecepatan CPU Raspberry Pi ini bervariasi ya, dari 700 MHz sampai
1,2 GHz ya. Jadi bermacam-macam tipe Raspi ya. Selain itu, Raspi ini memiliki RAM ya, yang juga tersolder on board yang berkisar dari 256 megabit hingga 8 GB ya. Jadi yang paling paling terakhir yang saya tahu ya, itu tipenya adalah Raspi 4 dengan RAM 8 GB ya. Jadi hampir sama dengan laptop dan PC pada umumnya sekarang ini ya. Nah, selain itu, Raspberry Pi juga menyediakan modul SPI, I2C, I2S, dan UART on chip. Ya. Sama seperti dengan mikrokontroler yang lain ya. Ada tambahan fitur-fitur I2C, ya, UART, dan lain-lain. Spesifikasi Raspi ya. Jadi Raspi itu mulai ada dari Raspi 1 model A+ ya, tipe yang pertama, hingga kemudian ada Pi 1 model B+, kemudian meningkat Raspi 2 model B, Raspi 3 model B, Raspi 3 model B+, ya. Hingga yang sekarang Raspi 4 ya, model B. Kita bahas yang Raspi 4 model B ya. Sistem on chip-nya pakai Broadcom ya, sama semuanya pakai Broadcom. Cuma bedanya adalah kecepatannya hingga sampai 1,5 GHz ya, 64 bit. Kemudian GPU-nya ya pakai Video Core V 500 MHz ya, lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Kemudian RAM-nya di tipe Raspi 4 ini ada macam-macam RAM-nya. Ada yang menggunakan RAM 1 GB, ada yang 2 GB, ada yang 4 GB ya. Dan kemudian terakhir mungkin yang saya pernah baca itu hingga 8 GB ya. Kemudian storage-nya sama semuanya, pakai micro SD. USB port-nya ada 4 ya. Yang 2 itu USB port tipe 2, kemudian USB port 3 ya. Kemudian max power ya. Untuk Raspberry Pi 4 itu minimal 5 volt, arusnya 3 ampere. Ini lebih besar daripada maksimal power untuk Raspi yang sebelum-sebelumnya. Contoh yang model P3 B Plus itu hanya butuh 5 volt, ampernya arusnya 2,5 ampere. Untuk GPIO pin-nya semuanya sama, 40 pin ya. Jadi bodinya masih tidak ada perbedaan untuk ukuran bodinya ya. Masih hampir sama. Kemudian Ethernet-nya pakai Gigabit Ethernet. Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth versi 5. Wi-Fi-nya dual band ya. Kemudian video out-nya 2 kali micro HDMI port ya. Jadi perbedaan video out-nya kalau di Raspi sebelumnya itu pakai HDMI ya. Tapi kalau di Raspi 4 itu sudah pakai micro HDMI port. Perjalanan Raspi ya, dari mulai awal dia meluncurkan Raspi ya, itu tahun 2012 ya, mulai dari ini paling kiri ya. 2012 itu Raspberry Pi 1 model B ya. Muncul, kemudian setahun kemudian Raspberry Pi 1 model A, kemudian setahun lagi model Pi 1 model B+, di tahun 2014 mengeluarkan dua versi, Pi 1 model A+, sama Pi 1 komputer modul ya. Jadi bentuknya kayak RAM ya, kayak RAM ini ya, memanjang ya. Kemudian tahun 2015 Raspi 2 model B, tahun 2016 Pi 3 model B, tahun 2017 Raspberry Pi Compute modul 3 ya. Ini pengembangan dari Raspberry Pi 1 Compute modul ya, dari tahun 2014. Kemudian di tahun 2018 mengembangkan dua model ya, dua versi, P3 model B+, sama P3 Raspi 3 model A+. Di tahun 2019 ini meluncurkan dua versi juga ya, Compute model 3 Plus, pengembangan dari sebelumnya, dan Raspi 4 ya, yang terbaru, model B komputer ya, dengan berbagai varian RAM ya, ada yang pakai 1 GB, 2 GB, 4 GB, sampai 8 GB yang terakhir.
Untuk pinout GPIO yang dimiliki oleh Raspberry 3 itu gambarannya seperti ini ya. Jadi ada di sisi sebelah sini. Ini sisi USB ya, USB yang bisa dipakai untuk mouse, keyboard dan lain-lain. Ini LAN. Nah, kemudian di sisi kanannya ini ya, kanan atasnya ini adalah GPIO-nya yang terdiri dari 40 pin ya. Pin pertama adalah pojok atas paling kiri ya, nomor 1, kemudian urutannya adalah sebelahnya, 2. 1, 2, terus bawahnya ini 3, 4 ya. Seterusnya sampai 39, 40. Nah, di GPIO ini menyediakan dua power ya. Yang pertama adalah 5 volt power dengan tegangan 5 volt, yang kedua tegangan 3,3 power. 3,3 volt ya. Kalau kita lihat di situ ada GPIO yang bisa digunakan untuk I2C ya, ada SDA, SCL ya. Kemudian ada ground ya, kemudian ada SPI ya, SPI juga ada. Kemudian I2C, EEPROM juga ada. Kemudian yang sebelah kanan ada UART, berarti ada bisa dipakai untuk serial. Kemudian SPI juga ada ya, I2C EEPROM juga ada, dan banyak sekali GPIO ya, GPIO yang dipakai untuk input output. Ini 40 pin yang disediakan oleh Raspberry Pi. Dengan 40 pin ini kita itu bisa bebas ya dalam mengontrol sensor-sensor atau aktuator ya. Bisa dipakai untuk aplikasi robotika maupun bisa digunakan untuk aplikasi IoT ya. Di samping juga bahwa Raspi ini di dalamnya itu juga menyediakan WiFi dan juga bisa terhubung LAN ya, pakai LAN. Sehingga bisa dipakai untuk mengakses jaringan internet. Kemudian untuk yang Raspi 4 pin out-nya, GPIO-nya ya, secara garis besar sama semuanya ya. Tegangannya ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt ya. Juga ada untuk I2C, ada SPI, ada SPI, kemudian ada serial ya, dan beberapa GPIO yang lain. Untuk body sendiri hampir sama dengan Raspberry 3 ya, body Raspberry 4 itu. Bedanya untuk HDMI-nya kalau di Raspberry 3 itu yang dipakai adalah HDMI yang bukan mini ya, tapi kalau yang Raspberry 4 ini adalah sudah micro ya, micro HDMI ya, kecil. Juga untuk powernya ya, powernya menggunakan Type C ya. Kalau sebelumnya belum menggunakan Type C, USB Type C-nya. Fitur Raspi, nah ini yang saya ambil adalah bentuk dari Raspi 3 ya. Fitur Raspi ini yang pertama ya, yang pertama dari sisi kanan dulu ada 4 USB port di sini. Ini bisa kita manfaatkan untuk menancapkan flash disk, menancapkan mouse, keyboard dan lain-lain ya. Kemudian ada Ethernet ya, LAN yang bisa digunakan untuk jaringan LAN ya. Pakai kabel, kemudian di sini ada audio video output di sini ya. Terus di sini ada kamera interface di sini. Nah, HDMI-nya ini ya, HDMI-nya yang digunakan untuk ke layar monitor pakai HDMI. Kemudian untuk powernya itu pakai micro USB ya, power in 2,5 ampere kalau versi Raspberry 3. Kemudian di sini ada power dan indikator LED. Di sini ada display interface. Nah, ini adalah CPU-nya ya, Broadcom ya, PCM 2837. Kemudian di sini adalah 40 pin header yang digunakan untuk GPIO ya. Akses sensor atau aktuator dari luar ya. Ya, sampai sini yang bisa saya jelaskan untuk materi pengenalan Raspberry Pi OS ya. Untuk selanjutnya silakan nikmati video berikutnya ya. Pengenalan fitur-fitur Raspi. Terima kasih.